Aku kalau gede mau jadi polwan. Hobinya menggambar, ya menggambar animasi. Pemain bulu tangkis, bikin badan sehat. Guru bahasa Indonesia, jadi bahasanya kita sendiri gitu. Jadi ya saya pengen untuk mempeningkatkan bahasa kita sendiri. Selain sepak bola, catur, karena untuk mengasah otak, adu taktik dengan lawan, mengasah otak kita bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Selain matematika, IPA, mengenal alam. Mau menjadi tentara karena senang. ASEAN Commission for Children and Women sebagai salah satu pilar yang ada di dalam tubuh organisasi negara-negara di Asia ini mempunyai perhatian besar terhadap hak-hak anak, salah satunya dengan mewujudkan ASEAN Child Friendly, ASEAN yang ramah untuk anak. ASEAN Child Friendly bukan hal baru bagi pendiri kelompok peduli anak desa KPAD Desa Logandu, Kabupaten Kebumen. Di tangan Mardiadi, program Kota Layak Anak ini menjadi program unggulan yang telah memenangkan beberapa penghargaan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Definisi Kota Layak Anak itu adalah bagaimana hak-hak anak itu bisa terpenuhi. Artinya dari beberapa pemangku kebijakan dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha itu bersatu padu dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak. Misalnya kalau di sistem pemerintahan itu perencanaan pembangunan berbasis hak anak, kemudian masyarakatnya bagaimana melakukan upaya-upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, kemudian dari dunia usaha juga bagaimana mensupport agar perlindungan anak itu bisa terwujud. KPAD bergerilya menemui tiap warga dan berhasil mengurangi angka drop out, kerja anak, serta pernikahan di kalangan anak. Perubahan yang signifikan di masyarakat adalah yang paling dominan adalah perubahan mindset dan pola pikir masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu memahami bahwa di dalam diri anak itu melekat hak yang harus dipenuhi, maka perubahan konsep dan paradigma orang dewasa itu sudah mulai berubah. Sekarang untuk DOSD dan SLTP sudah tidak ada lagi, termasuk pernikahan di usia anak. Tindakan kekerasan orang tua terhadap anak juga sudah. Kalau tindakan kekerasan secara fisik sudah tidak ada lagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Fungsi KPAD yang mulai digagas pada tahun 2005 akhirnya mendapat legitimasi dari pihak Pemkab Kebumen yang kemudian disinergikan akan bisa membuahkan hasil maksimal ke depan. Payung hukum dari pelaksanaan KPAD sendiri adalah Perda nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Peraturan Bupati nomor 116 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi dalam kegiatannya kami yang ada di pemerintah bersama-sama dengan jajaran di masyarakat, pemerintah desa dan dunia usaha, kami secara terpadu dalam kegiatannya untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak. Terobosan yang Mardiadi dan rekan di Desa Logandu sejalan dengan apa yang menjadi komitmen bagi ASEAN Commission for Children and Women. Oke, kalau ASEAN saat ini juga sama ya, seide bagaimana membuat ASEAN itu child friendly ASEAN gitu mereka bilang, dan itu masih dalam proses karena kita pengen semua nanti negara ASEAN itu child friendly. Jadi sudah berapa kali juga mereka mengundang beberapa negara untuk mendiskusikan bagaimana nanti ke depan ASEAN itu juga child friendly. Nah, kalau kita melihat contoh di Indonesia, apalagi pemerintah Indonesia kan sudah
mempunyai program besar tentang kota layak anak ya, tapi memang mereka baru bilangnya menuju, karena memang masih banyak PR kalau menurut saya dalam melihat kota layak anak itu, sehingga baru dikatakan menuju karena belum semua indikator atau 31 indikator itu memang terpenuhi dengan baik. Tapi setidaknya ada upaya pemerintah Indonesia itu juga menjadi contoh yang baik kalau di ASEAN. Yang saya ikuti beberapa kali pertemuan tentang child friendly ASEAN, itu memang Indonesia itu seperti kayak leadingnya lah gitu untuk bagaimana sih membuat negara itu ramah terhadap anak. PR untuk menuju ASEAN Child Friendly atau Kota Layak Anak adalah tantangan besar bagi KPAD yang mulai dibentuk di banyak kota di Indonesia. Langkah apa yang secara progresif Mardiadi lakukan? Sesuai dengan tupoksinya, KPAD itu tupoksi pokoknya itu kan ada advokasi, kemudian sosialisasi, mediasi. Advokasi adalah bagaimana KPAD itu mengadvokasi pemerintah di tingkat yang paling bawah, misalnya di tingkat desa. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk merubah mindset itu dengan sosialisasi. Artinya sosialisasi di sini kita lakukan secara terus-menerus, secara terpadu, semua pihak saling terkait dan semua pihak itu saling mendukung. Kemudian yang ketiga, tupoksi dari KPAD itu kan mediasi. Artinya ketika misalnya ada keluarga atau ada anak-anak yang menghadapi permasalahan, kita coba kita buka, sehingga dari situ kita bisa memediasi, menjembatani dalam rangka untuk pemenuhan hak-hak anak yang terputus itu. Anak yang harus menyampaikan bahwa oh, desa ini layak buat saya. Saya mudah untuk saya terlindungi di desa saya. Kalau saya sakit, saya ada rumah sakitnya atau ada puskesmasnya. Kalau saya misalnya saya mau sekolah, itu ada akses ke sekolahnya. Nah, itu kan bisa indikator desa ramah anak atau layak anak ya, seperti itu. Nelson Mandela berkata pendidikan adalah senjata yang paling ampuh. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika kita dan ASEAN serta seluruh elemen di atas muka bumi ini menjadikan pendidikan anak sebagai prioritas utama demi masa depan yang lebih baik.